Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Khotrunada Salsabila merupakan salah satu mahasiswi IAIN Kediri yang sedang menempuh mata kuliah praktek ibadah di Fakultas Tarbiyah dan di Prodi Tadris Matematika. Saya merupakan angkatan 2021 dengan NIM 21204065. Akan membahas tentang toharoh dari hadas dan najis. Sahabat muslim, tentunya kita semua sudah tidak asing dengan kata toharoh. Toharoh merupakan suatu kegiatan menyucikan dan membersihkan diri dari najis dan hadas. Sebagai salah satu syarat melakukan ibadah yang dapat dilakukan dengan wudhu, mandi wajib, dan tayamum dengan alat yang digunakan yaitu air, debu, atau batu. Dalam literatur kitab fikih, tata cara bersuci menempati posisi pada bab pertama. Hal ini menunjukkan bahwa bersuci merupakan kunci dalam keberagamaan kita. Setiap umat Islam harus mengetahui tata cara bersuci, baik bersuci dari najis, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus sholatit tuhur." Artinya, pembuka sholat adalah bersuci. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada 3 macam toharoh. Yang pertama, toharoh karena hadas. Yang kedua, toharoh karena najis. Dan yang ketiga adalah istinja. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu 1. Hadas kecil dan hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu, sedangkan cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Apabila ada suatu hal yang mendesak dan tidak bisa melakukan keduanya, maka diperbolehkan melakukan tayamum. Sahabat muslim, pada pembahasan yang pertama akan dibahas bagaimana tata cara mandi besar sebagai cara mensucikan diri dari hadas besar. Dalil tentang kewajiban mandi besar sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghsilu." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan sholat di masjid dalam keadaan mabuk sebelum kalian sadar dan mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula kalian memasuki masjid dalam keadaan junub, kecuali bila sekedar melintas tanpa maksud berdiam diri di dalamnya sampai kalian mandi. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Artinya, dan jika kalian junub maka mandilah. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ma'u minal ma'i." Artinya, air itu dari air. Mandi junub itu disebabkan karena keluar sperma. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mandi besar merupakan ibadah yang tentu mempunyai syarat dan rukun tertentu. Apabila tidak terpenuhi dengan baik, orang yang mandi besar kemudian melaksanakan ibadah, maka ibadahnya bisa menjadi tidak sah. Berikut ini adalah penyebab seseorang harus melakukan mandi besar. Yang pertama yaitu bersetubuh atau berhubungan seksual. Yang kedua, keluar sperma. Yang ketiga, haid atau menstruasi dan lain sebagainya. Apabila seseorang telah mengalami penyebab mandi besar tersebut, dia dilarang melakukan hal berikut. Yang pertama, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran dan lain sebagainya. Selain yang sudah disebutkan, bagi wanita, haid atau nifas terdapat larangan tambahan yang meliputi pertama, berpuasa,
yang kedua melintasi masjid, yang ketiga bersuci dari hadas, yang keempat dicerai, yang kelima bercumbu atau bersenang-senang di bagian tubuh istri antara pusar dan lutut tanpa penghalang, yang keenam memotong kuku dan rambut. Imam Al-Ghazali berpendapat, orang yang menyandang hadas besar sunnah tidak memotong kuku, rambut, dan mengeluarkan darah. Apabila telah dilaksanakan mandinya tetap sah. Namun, mempunyai kewajiban harus membasuh tempat terpotongnya kuku atau rambut. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan rukun mandi besar ada dua, yang pertama niat, dan yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam Kasyifatus Saja menjelaskan yang pertama, niat mandi besar harus dilakukan bersama dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang manapun, baik bagian atas, bawah, ataupun tengah. Apabila pada saat pertama kali menyiramkan air ke salah satu anggota badan tidak dibarengi dengan niat, maka anggota badan tersebut harus disiram lagi. Mengingat siraman yang pertama tidak dianggap masuk pada aktivitas mandi besar tersebut. Bacaan niat mandi besar apabila diucapkan sebagai berikut. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh. Jangan sampai benda yang dapat menghalangi air sampai pada kulit secara langsung. Apabila terdapat bagian tubuh yang belum terkena air, walaupun sedikit, mandi besar yang sudah dilakukan belum sah. Apabila setelah mandi selesai, baru ditemukan ada penghalang yang menutupi, orang tersebut harus membasuh bagian anggota tubuh yang kurang saja, tanpa harus mengulangi mandi dari awal. Seseorang yang mandinya belum sah, belum diperbolehkan melakukan hal-hal yang diwajibkan. Seseorang harus bersuci dari hadas besar, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Anggota tubuh yang perlu mendapat perhatian khusus dalam mandi besar diantaranya adalah lipatan badan yang biasa ditemukan pada orang gemuk, kulit di bawah kuku, baik kuku tangan maupun kaki, bagian depan dan belakang telinga, selangkangan kedua paha, sela-sela antara dua pantat yang saling menempel dengan cara jongkok, bagian ketiak, kulit dada yang berada di bawah payudara yang menggantung, kulit kepala di bawah rambut tebal. Di antara hal yang juga harus diperhatikan adalah air yang digunakan adalah air mutlak atau netral, tidak air yang berubah warna secara signifikan karena tercampur dengan sampo atau sabun. Habib Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Salim Al-Kaf dalam kitab Al-Takrirat Al-Sadidah menyebutkan sunah-sunah mandi sebagai berikut. 1. Membaca basmalah. 2. Bersiwak. 3. Berdiri. 4. Menghadap kiblat. 5. Membasuh kedua telapak tangan. 6. Berkumur dan menghirup air istinsyak. 7. Kencing terlebih dahulu. 8. Menghilangkan kotoran. 9. Wudhu sebelum mandi atau wudhu di tengah-tengah mandi berlangsung atau setelahnya. 10. Meneliti lipatan-lipatan tubuh yang dikhawatirkan air tidak bisa sampai kepadanya. 11. Menyela-nyela rambut. 12. Menggosok-gosok anggota tubuh. 13. Mendahulukan bagian kanan. 14. Mengulangi 3 kali basuhan. 15. Berturut-turut. 16. Mandi tidak dalam keadaan telanjang bulat. 17. Tidak boros air. 18. Bertempat pada tempat yang bisa menjaga dari percikan air. Pada pembahasan selanjutnya adalah tata cara tayamum. Berikut ini adalah 5 rukun tayamum. Yang pertama, menyengaja memindahkan tanah dari tempatnya menuju wajah dan kedua tangan. Artinya, tayamum dikatakan tidak sah apabila orang yang ditayamumkan oleh orang lain dengan tanpa seizinnya. 2. Niat. Niat tayamum dilakukan mulai dari pemindahan debu dari tempatnya menuju wajah dan niat tersebut berjalan terus hingga saat mengusap wajah pada sentuhan yang pertama kali. Perbedaan antara niat wudhu dan mandi dengan tayamum, apabila wudhu dan mandi niatnya adalah untuk menghilangkan hadas kecil dan besar, sedangkan di dalam tayamum niatnya adalah untuk diperbolehkannya melakukan sesuatu ibadah tertentu.
Contoh, apabila tayamum untuk kebutuhan sholat, maka niatnya adalah nawaitu tayamuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Apabila tayamum untuk tawaf, maka niatnya adalah nawaitu tayamuma listibahati fardit tawafi lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan tawaf fardu karena Allah Ta'ala. Apabila seseorang niat tayamum untuk sholat fardu atau tawaf wajib, maka ia hanya bisa memanfaatkan tayamumnya untuk satu fardu dan segala hal yang membutuhkan tayamum, seperti niat musaf, sujud syukur, dan lain sebagainya. Apabila tayamum diniati untuk hal yang sunnah atau sholat jenazah, maka tayamumnya hanya boleh digunakan untuk melaksanakan sholat selain sholat fardu. 3. Mengusap wajah secara menyeluruh. Setelah orang yang bertayamum mengambil debu, sebelum diusapkan ke wajah, kibaskan atau tiup debu yang ada di tangan supaya debu yang akan diusapkan tidak terlalu tebal. Setelah selesai mengusap wajah, tepukan kedua telapak tangan sampai sisa debu yang ada di tangan bersih. Hal ini supaya debu mustakmal yang ada di tangan tidak bercampur pada debu yang akan digunakan untuk mengusap tangan lainnya. Mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi mengutip pernyataan Sayyid Yusuf Az-Zabidi dalam kitab Irsyadul Anam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Rawdah. Cara mengusap kedua tangan adalah sebagai berikut. A. Letakkan bagian dalam jari-jari tangan kiri selain ibu jari di bawah punggung jari-jari tangan kanan selain ibu jari dengan posisi menyilang. Ujung jari kanan jangan sampai melebihi jari telunjuk tangan kiri. B. Jalankan jari tangan kiri sampai pergelangan tangan kanan, lalu rapatkan ujung jari-jari kiri pada pergelangan tangan kanan agar kedua sisi tangan kanan bisa berpegang oleh tangan kiri selain ibu jari. Nah, selanjutnya jalankan jari-jari tangan kiri sampai siku. Setelah sampai siku, putar bagian dalam telapak tangan kiri hingga bertemu dengan bagian dalam tangan kanan dengan tetap mengangkat ibu jari dan perjalanannya sampai pergelangan tangan. Satukan bagian dalam ibu jari pada bagian luar atau punggung ibu jari kanan. Dengan demikian, usapkan pada tangan kanan dianggap telah selesai. Setelah anggota tangan kanan selesai, kemudian mengusap tangan kiri dengan cara yang sama sebagaimana tangan kanan tadi. Setelah selesai mengusap ibu jari kanan kiri, pertemukan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri dan melanjutkan dengan menyalami jari-jari kedua tangan. 5. Tertib, artinya mendahulukan mengusap wajah dan mengakhiri mengusap kedua tangan. Pembahasan yang terakhir adalah tata cara menyucikan diri dari najis. Sebagaimana yang telah kita ketahui, najis dibagi menjadi 3 kategori. Meliputi 1. Najis mukhafafah, yaitu kencing anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun dan tidak mengonsumsi selain ASI. Nah, berikut ini cara menyucikannya. A. Air kencingnya dihilangkan terlebih dahulu. B. Menghilangkan sifat-sifat najis seperti bau, warna, dan rasa jika masih ada. Dan C. Kondisi benda terkena najis yang telah hilang, bentuk dan sifatnya. D. Percikan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mughaladah, yaitu najisnya anjing dan babi. Rasulullah bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi." Artinya, sucikan wadah salah satu di antara kalian ketika dijilat anjing adalah dengan cara dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampuri dengan debu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad. Berikut langkah-langkahnya. Dibersihkan terlebih dahulu dengan air mengalir sampai hilang sifat najisnya. B. Basuhan 1-4 dengan air mengalir. C. Basuhan ke-5 dengan debu atau dengan debu yang dicampur dengan air. D. Basuhan ke-6 air mengalir. E. Basuhan ke-7 dengan air mengalir. Yang ketiga, najis mutawasitoh, yaitu najis selain kedua jenis najis tersebut. Cara menghilangkannya dengan cara yang pertama dihilangkan bentuk najisnya terlebih dahulu. Yang kedua, menghilangkan sifat-sifat najis seperti bau, warna, rasa jika masih ada, atau jika perlu dikasih sabun, ya. Yang ketiga, menyiram air sampai merata pada bagian yang terkena najis. Nah, sahabat muslim, demikian paparan singkat tentang tata cara toharoh dari hadas dan najis. Menyempurnakan toharoh selain sebagai bentuk totalitas penghambaan kepada Allah SWT, juga dapat membuat hidup lebih sehat dan lebih baik sesuai ajaran agama kita. Semoga mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tunggu video tutorial-tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.